gadgetnya diambil, dia langsung emosinya membludak, bahkan sampai memukul orang tua. Sudah kalau nonton gadget itu dia pasti jam tidurnya terganggu. Dia pasti lebih memilih nonton daripada untuk tidur. Bagaimana caranya kita tidak terpengaruh oleh gadget sehingga otak kita tidak terpengaruh juga oleh gadget itu sendiri. Selamat siang lagi, kita sudah sering sekali ketemu dengan Arisa yang biasa kita panggil Ica. Untuk itu, saya tidak bosan-bosan akan mengganggu Mbak Ica ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu masyarakat. Kiranya kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan dengan ahli konseling kita, S2 dari Belanda, kemudian S1-nya dia lulus di Singapura, kiranya tidak salah apabila kita membuat podcast ini yang banyak membahas mengenai masalah kejiwaan, di mana Mbak Ica ingin membantu channel Mr. Puisi ini untuk bisa menyebarkan kembali kepada masyarakat apabila masyarakat ada hal-hal yang perlu dibantu khususnya masalah kejiwaan. Tunggulah program kita mengenai psikolog 911. Kiranya sangat berguna bagi masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia yang sudah banyak sekali mengalami kejiwaan karena COVID dan mungkin karena masalah-masalah perekonomian yang sangat berat kali ini. Kali ini, admin saya memberikan judul yang sangat luar biasa hari ini. Ya, menarik sekali. Apakah judulnya? Judulnya ternyata gadget itu kecanduan intelektual. Ternyata judulnya adalah gadget itu adalah candu intelektual. Apa itu candu? Sudah kita banyak tahu. Candu udah pasti merusak otak kita. Dimana karena otak kita rusak, berarti susunan urat saraf kita akan menjadi rusak karena gadget. Gadget inilah membuat masyarakat di Indonesia dan masyarakat mungkin seluruh dunia akan menjadi panik apabila di dalam perkembangan masyarakat yang tumbuh saat ini banyak orang-orang stres karena gadget. Gadget inilah perlu kita bahas. Dan kenapa dikatakan gadget itu adalah candu intelektual? Karena apa? Karena gadget ini sekarang ini dari umur 2 tahun sampai orang-orang intelektual negeri ini sangat tergantung daripada gadget ini. Untuk itu, biar tidak menyebar kemana-mana, biar tidak membuat otak kita terkontaminasi atas gadget tersebut, baiklah kita akan membahasnya dengan Mbak Ica. Selamat siang Mbak Ica, apa kabar hari ini? Selamat siang Mr. Puisi, kabarnya baik. Gimana Mr. Puisi? Mr. Puisi selalu inovatif, kreatif, sehat walafiat, dan ingin membantu masyarakat luas. Luar biasa. Demi kebaikan masyarakat Indonesia dan juga demi kebahagiaan diri kita sendiri. Luar biasa sekali. Untuk itu, marilah kita berbincang-bincang dengan Mbak Ica mengenai gadget adalah candu intelektual. Coba saya ingin menanyakan, betapa sih gadget ini akan merugikan masyarakat Indonesia kalau tidak perlu ada aturan-aturan yang perlu diberikan oleh pemerintah melalui orang-orang tua masing-masing. Seperti kita ketahui bahwa di Cina saat ini sudah ada aturan untuk penggunaan gadget ini untuk anak-anak sekolah itu. Tidak boleh sembarangan, jam-jam tertentu boleh. Nah, inilah mungkin di Cina itu sudah banyak
hal-hal yang negatif yang telah diakibatkan oleh mendunianya gadget ini. Nah, untuk itu bisakah saya ingin bertukar pikiran, apa sih sebetulnya kerugian pada gadget ini kalau kita gunakan terus-menerus dari pagi sampai pagi lagi. Ya, betul sekali ya. Saya sangat salut sih pemerintah Cina, saya baru dengar dalam diskusi. Berarti hebat sekali ya, mereka udah berpikir jauh ke depan ya. Ya. Semoga nanti kita bisa meniru pemerintah Cina, membatasi untuk anak-anak terutama. Karena gadget ini, seperti tadi Mr. Puisi bilang ya, nah yang namanya candu itu merusak sel otak. Sel otak ya? Iya, betul sekali, sel otak. Nah, kalau sel otak sudah rusak, itu kan selain mempengaruhi mental, mempengaruhi perilaku juga. Nah, salah satu dampak dari negatif dari menggunakan gadget itu adalah kita jadi tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pernah dengar kan kata gadget itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi mungkin kita punya keluarga atau teman-teman yang berada di beda pulau atau beda tempat, itu emang kita bisa dekat via gadget kan, banyak sosial media, bisa komunikasi. Tapi kita lupa bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kita. Bahkan sering kita lihat dalam situasi orang Indonesia kalau lagi makan itu atau lagi kumpul, mereka kumpul tapi kumpul sama gadget. Satu meja, tapi semua pada sibuk dengan HP masing-masing. Iya kan? Ya. Nah, itu salah satu dampak negatifnya. Padahal kan sebenarnya kalau kita kumpul itu kan kita bersosialisasi. Sebaiknya taruhlah gadgetnya. Ya kan? Terus selain dampak negatif lainnya adalah bahayanya gadget saat berkendara. Kalau di Indonesia mungkin masih renggang ya peraturan, masih ada yang nyetir sambil main HP, terus atau pokoknya nyebrang sambil main HP, bawa motor sambil main HP. Kalau di luar negeri itu kan udah nggak boleh. Itu udah nggak boleh. Itu sangat berbahaya. Selain meningkatkan tingkat kecelakaan juga bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Terus gadget juga bisa bikin depresi dan kecemasan. Karena kita udah candu. Jadi kalau kita udah nggak ngeliat gadget 5 menit aja, kita pasti cari, kita pasti cemas. Dan tingkat parahnya itu bisa bikin depresi akut. Terus juga bisa bikin malas. Kita jadi malas beraktivitas. Biasanya kalau udah yang gadget tuh kecanduan game atau judi online, itu kan pasti nggak jauh-jauh dari gadget. Itu tuh berbahaya sekali. Ya, memang kita ketahui bahwa gadget itu banyak membuat orang menjadi jahat ya. Penipuan-penipuan Ya, lewat gadget. penipuan online. Judi online. Membuat pola pikir kita sudah serba serba instan gitu. Ya. Penipuan-penipuan mencuci otak kita melalui gadget juga banyak yang terjadi. Nah, sekarang efek-efek yang paling sangat berbahaya apa sih sebetulnya gadget itu? Karena memang jelas sih yang udah kita katakan bahwa gadget itu bukan candu kan. Candu berarti kan sudah bisa merusak saraf otak kita, ya kan? Nah, itu kalau tahu sendiri kalau candu itu semuanya kan pasti larinya ke saraf otak, sehingga bisa merubah pola hidup kita, yang tadinya kita orang sabar jadi pemarah, lama-lama mungkin bisa gila gitu. Nah, apa sih yang yang sangat-sangat berbahaya? Apa sih masukan-masukan yang bisa diberikan oleh Mbak Ica secara fisiologis sehingga orang tidak sangat tergantung dengan gadget ini gitu. Ya, yang paling berbahaya tadi itu perilaku ya. Perilaku itu tadi juga sempat discuss sama adminnya Mr. Puisi, ada tuh cerita anak yang emang dia udah kecanduan gadget. Jadi begitu gadgetnya diambil, dia langsung emosinya membludak, bahkan sampai memukul orang tua, bahkan sampai dimasukin rumah sakit untuk terapi. Nah, itu tuh efek kecanduan yang sangat berat, karena dia kan karena pegang gadget mungkin dia nggak bersosialisasi dengan keluarga atau lingkungan sekitar. Jadi dia hanya tahu dia dan gadget, dia nggak tahu namanya teman, dia nggak tahu namanya bermain. Nah, jadi kesenangan dia itu hanya berpicu pada satu gadget itu. Ketika kesenangan itu diambil, langsung emosinya membludak gitu. Itu yang dampak negatif yang kita hindari, yang kita nggak mau ngeliat itu. Apalagi dari seorang anak kan, anak itu kan ibaratnya investasi untuk masa depan. Kalau dari kecil aja udah seperti itu, bagaimana besarnya yang mendidiknya. Itu terus
tadi yang bagaimana menanggulanginya, batasi penggunaan gadget. Waktunya tidur, kita harus tidur. Kalau penelitian itu bilang satu jam minimal sebelum tidur itu kita nggak boleh pegang gadget. Kita bisa, kalau misalnya belum ngantuk, kita bisa isi dengan membaca buku, membaca puisi dari Mister Puisi, atau melakukan hal-hal lainnya yang di luar gadget. Karena gadget itu bikin susah tidur juga, Mister Puisi. Apalagi radiasinya dia itu sangat berbahaya. Jadi emang sangat berbahaya sekali gadget itu. Jadi membatasi penggunaan gadget, terus kita juga harus lebih sering ketemu sama orang, ngobrol sama orang, bersosialisasi sama orang. Seperti itu. Ya, memang di lain pihak memang untuk pengusaha seperti saya sendiri itu memang sangat membutuhkan gadget ini. Seperti nanti malam jam 10 malam saya akan ada Zoom meeting dengan orang-orang Swiss, banyak orang Swiss ya. Nanti malam bagaimana mengenai pengembangan usaha terutama dunia pariwisata setelah Covid ini. Kita akan Zoom banyak orang dengan nanti malam jam 10. Nah, itu kan kalau kita tidak ada Zoom meeting, kalau tidak ada gadget bagaimana? Telepon cuman bisa berinteraksi ada 2-3 orang. Tetapi kalau untuk sampai nanti ini kita hampir 5.000 orang dalam Zoom ini dengan orang-orang Prancis, orang Swiss. Nah, sehingga itu sangat bermanfaat. Tetapi juga sangat merugikan bagi orang yang tidak mengetahui betapa berbahayanya kalau kita membiarkan anak kecil kita mulai dari anak 2 tahun sudah megang gadget. Contohnya gini, saya punya pembantu di rumah. Kebetulan dia punya anak 2 tahun. Nah, sekarang harusnya kan dia tidak mengajarkan kepada anaknya, tidak memberikan handphonenya dengan anaknya. Nah, biar anaknya anteng nggak nangis, dia udah save beberapa hal-hal yang menarik untuk anak-anak kecil. Dia berikan anak-anak kecil itu sendiri nonton. Nah, kalau memang anak sebetulnya secara psikolog kan untuk anak 2 tahun yang boleh dilihat ini, 3 tahun ini, 4 tahun ini, 5 tahun. Tapi dia kan nggak tahu. Seorang pembantu di rumah juga secara pendidikannya, pengetahuannya juga tidak begitu tahu masalah psikolog anak. Nah, itu apa sih bahayanya? Mereka sampai berjam-jam itu biar anaknya nggak nangis dan nggak ngerecokin ibunya. Nah, itu dia tuh berjam-jam ya melihat gadget itu yang sudah diprogram untuk anaknya. Dan anaknya kan bisa kalau habis ini dia pindahin sendiri, dia bisa udah. Nah, itu bagaimana sih khusus untuk anak kecil 2 tahun itu ke depannya kalau terus-terusan sampai umur 10 tahun seperti itu, apa sih berbahayanya? Ya itu berbahaya seperti tadi yang contohnya anak yang tantrum ya ibaratnya. Nah, gadget itu sebenarnya Mister Puisi kalau kita bisa mengolah dan membatasi, memberi batasan yang jelas itu juga ada manfaatnya. Banyak kok juga orang yang anaknya belajar bahasa Inggris atau belajar bicara itu dari YouTube, dari aplikasi itu aja. Tapi ada tapinya. Gadget itu bisa membantu anak ketika ada interaksi 2 arah. Nah, jika anak hanya didiemin nonton gadget, anak 2 tahun kan masih berkembang. Dia masih belajar membaca, belajar meniru, belajar berbicara. Nah, kalau nggak ada interaksi 2 arah, anak itu bisa cenderung pertama speech delay. Jadi dia bisa keterlambatan bicara, terus dia juga interaksi sosial dengan lingkungannya berkurang. Nah, terus juga seperti Mister Puisi bilang suka dikasih YouTube biar diam, misalnya gadget biar diam. Itu tuh anak akan belajar kalau saya nangis, saya dikasih YouTube. Kalau saya minta, saya harus nangis dulu biar dikasih. Jadi itu bisa kebiasaan sampai besar. Jadi bukan kebiasaan yang jadi kecanduan. Jadi anak umur 2 tahun udah kecanduan gadget ya. Itulah. Makanya gadget itu harus dibatasi ya, apalagi untuk anak kecil ya. Terus kalau bisa juga interaksi 2 arah, karena kan anak seumur itu masih perlu stimulasi. Stimulasi kalau cuma nonton gadget, nggak dibantu interaksi 2 arah itu, ya anak jadi semua terlambat. Berbicara terlambat, berinteraksi terlambat, belajar terlambat, dia hanya lihat nonton aja, dia nggak ada aktivitas apa-apa. Kalau interaksi kan ibunya bisa ngajarin, oh ini 1, 2 misalnya bahasa Inggris gitu. Jadi anaknya diajarin, oh ngomong 1, 2 gitu. Itu lebih bermanfaat daripada kita hanya ninggalin anak dengan itu supaya diam.
Kalau mau emang kita ada kesibukan, terus anaknya mau diam kan banyak aktivitas yang lainnya. Bisa anaknya dikasih mainan atau dibiarin bermain yang nggak berbahaya, yang penting nggak berbahaya. Dibanding dikasih YouTube supaya diam. Karena itu yang bisa memicu kecanduan tuh dari situ, bisa puisi. Ya itu saya sepakat dengan itu karena anak pembantu kita di rumah itu pas diambil gadgetnya, HP-nya dia dibanting coba. Ya, itu. Dia nggak tahu bahwa HP itu ada harganya dan setelah dibanting bakal rusak, nggak bisa nonton, dia nggak tahu kan gitu lah. Ya itu juga efek-efek samping, mungkin mata juga bisa kan ada masalah di kemudian hari itu. Ya pasti mata, terus kurang tidur kan anak itu kok pasti udah kalau nonton gadget itu dia pasti jam tidurnya terganggu. Dia pasti lebih memilih nonton daripada untuk tidur. Nah, kadang-kadang juga bukan anak-anak aja yang berbahaya, juga orang-orang milenial, orang-orang sudah dewasa pun kalau dia ketergantungan dengan berita-berita di YouTube, di mana sekarang ini banyak sekali ya berita-berita YouTube yang hoax gitu. Ya, betul sekali. Dan mereka tuh memberikan judul yang bohong, memberikan bohong sehingga orang membuka YouTube itu. Misalnya artis ini kena pencucian uang sekarang dari penjara, fotonya langsung seperti diborgol gini. Nah, itu sebetulnya kan merusak otak manusia. Ya, betul. Yang membuat orang menjadi bodoh. Ya kan, padahal berita nggak benar dibuat seperti itu, dan rasanya hal-hal ini juga perlu ditertibkan. Ya, itu kan sebetulnya pencemaran nama baik. Walaupun dia bilang katanya ini ada fotonya diborgol gitu. Wah, itu kan sebetulnya ingin menaikkan subscribe-nya aja, ingin banyak orang melihat. Nah, sesungguhnya saya informasikan kalau ada misalnya YouTube yang seperti ini yang jelas judulnya adalah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak betul apa yang diceritakan seperti judulnya, hendaknya jangan ditonton. Nah, saya juga kalau melihat judul yang nggak mungkin, saya skip ini bohong. Nah, tetapi kalau ada judul-judul yang sangat membantu, cukup ilmiah, judul-judul yang bisa membantu masyarakat untuk bisa lebih baik lagi, tidak mencuci otak kita dengan kotor, sehingga kita juga ikut kotor. Ya, nah makanya saya menyarankan sebagai pemilik channel Mr. Puisi ini ingin juga memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat sehingga YouTube ataupun TV-TV yang dadakan ini juga bisa membantu masyarakat. Jangan sekedar untuk mencari uang. Ya, hendaknya menginformasikan hal yang baik. Yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ya, betul. Jadi kalau kita telusuri kembali. Sekarang saya bertanya nih, coba. Sekarang saya bertanya sama Mbak Ica. Kalau kita kehilangan, hari ini nih harus ada kehilangan, mau hilang gadgetnya apa mau hilang dompetnya? Coba pilih yang mana? Pertanyaan yang sulit ya. Kehilangan dompet. Dompet. Itu sesungguhnya jawaban cukup baik. Tetapi dengan syarat, nah apabila kita punya gadget, semua informasi-informasi penting kita simpan dulu di Google Drive atau di hard disk. Nah, sehingga kita tidak ketergantungan daripada HP. Betul. Nah, itulah saran-saran kita biar kita nggak tergantung dari gadget. Kita akhirnya akan memilih yang lebih bagus gadget hilang daripada dompet hilang. Kalau dompet kan ada KTP, ada uang, ada barang-barang berharga lainnya di dompet itu sendiri. Nah, itulah dapat kita informasikan. Janganlah lebih tergantung dari gadget daripada hak milik yang kita miliki seperti dompet, seperti perhiasan, dan lain-lain. Nah, saya waktu belum memaknai hal ini seperti sangat dalam. Kita tuh ada hal penting, mau pergi ke airport, lupa bawa HP, coba. Iya benar. Lupa bawa HP, itu kita gelisah setengah mati. Nah, sedangkan
pesawat udah, Nggak perlu HP ya? Karena cuma perlu KTP. ya kan? Iya. Kita kan perlu KTP, pesawat udah itu. Tetapi kita takut tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menghubungi orang lain. Nah, tapi zaman dulu sebelum ada gadget ini, kenapa kita nggak pernah takut sekarang ini? Iya, benar. Nah, untuk itu kiranya ya udah tinggalin aja. Tapi dengan syarat kita punya backup Iya. bahwa semua data-data yang di HP itu sudah kita punyai. Iya. Nah, akhirnya ya kita beli handphone lain, gitu. Akhirnya kan buka Google Drive, kita langsung masukkan lagi semua alamat yang ada. Nah, Iya. untuk itu makanya janganlah sangat tergantung dengan gadget saat ini. Gunakanlah gadget itu Sebijak untuk mungkin. kepentingan yang positif. Ya, betul. Untuk itu saya sangat terima kasih bahwa secara psikolog telah dibahas mengenai betapa jahatnya gadget ini sesungguhnya. Sampai kita katakan candu intelektual. Ya. Untuk itu sebelum kita tutup channel yang sangat bermanfaat ini, saya ingin minta beberapa tips singkat bagaimana caranya kita tidak terpengaruh oleh gadget sehingga otak kita tidak terpengaruh juga oleh gadget itu sendiri. Ya, tipsnya seperti yang tadi Mr. Puisi bilang ya, gadget itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, tapi gadget itu bukan segalanya. Seperti Mr. Puisi bilang, kita juga harus mementingkan investasi yang kita punya, seperti KTP, dompet, itu sebenarnya jauh lebih berharga dari gadget kita. Saya juga banyak belajar dari Mr. Puisi. Dan kita sebagai orang dewasa, kita harus bisa membatasi informasi-informasi apa yang kita bisa dapatkan dari, terutama internet yang ada di gadget kita. Terutama juga kita memilih untuk anak-anak kita, karena mereka itu generasi penerus. Jangan sampai anak-anak kita itu rusak mental dan attitude-nya hanya karena YouTube atau gadget. Itu yang harus kita perjuangkan untuk anak-anak kita ke depannya. Terima kasih Mbak Ica, semoga pemerintah kita juga memikirkan hal ini karena bisa kita katakan gadget itu merupakan candu untuk manusia. Semoga ini pemerintah juga dipikirkan, juga oleh keluarga kita di rumah memikirkan hal ini. Janganlah 100% kita tergantung dengan gadget. Terima kasih sekali Mbak Ica yang telah memberikan pencerahan bagaimana kita hidup yang baik dan wajar tanpa ada ketergantungan daripada gadget itu sendiri. Untuk itu, sebelum channel Mr. Puisi yang sangat bermanfaat ini, sebelum kita tutup, jangan lupa like, subscribe, and follow. Nantikanlah berita-berita yang lebih menarik yang sangat berguna bagi masyarakat luas. Tepuk tangan!